sangat mengherankan bahwa dia diberi pengertian atau mendapatkan pengertian yang sama sedikit. Itu yang saya kira bagi orang pada zaman itu juga sangat mengherankan. Maka di situ kan karya roh yang tadi saya katakan seperti angin bisa berhingga pada siapapun itu, ya menuntut wanita ini untuk sampai pada pengertian akan Yesus Mesias. Nah ini yang saya maksudkan adalah bagaimana Bapak Ibu kita sebenarnya sungguh-sungguh diajak untuk berani menghargai bahwa Roh itu juga menaburkan benih-benih kebaikan di dalam diri orang lain. Jadi benih kebaikan itu bukan eksklusifnya orang Katolik, tetapi benih kebaikan itu bisa diterima kepada semua orang. Hanya di situ ditunjukkan bahwa penyelamatnya siapa? Tetap Mesias. Syukurlah bahwa kita itu langsung sejak kecil itu sampai pada pengertian akan Mesias. Tetapi bagaimana orang mencari sampai pada perjumpaan akan Mesias, itulah pergulatannya. Ini yang menurut saya sangat luar biasa. Kalau kita di dalam napak tilas itu kan, di dalam napak tilas itu kemarin mungkin ada kata-kata yang Bapak Ibu saya selipkan kata-katanya Rasul Santo Paulus dan tidak ditangkap itu. Jadi para misionaris ini dengan berbuat begitu itu mau memenangkan itu loh. Ini nggak ditangkap bahasanya. Mau memenangkan banyak jiwa itu yang saya tulis di situ. Hanya mungkin kalau yang baca itu tidak ini ya nggak terasa itu. Itu kan seperti Rasul Santo Paulus itu kan kemana-mana melintasi samudra sampai karang, kapalnya nabrak karang, menjadi karang terkatung-katung di laut selama 3 hari tapi tidak mati. Itu kan mau memenangkan banyak jiwa. Itu dengan usaha seperti itu dan orang tidak gampang menangkap. Jadi karya roh itu kadang-kadang menurut saya luar biasa. Dan itu melalui apa ya? Melalui budaya, melalui kearifan lokal. Kadang-kadang itu sudah sangat biasa. Itu bertentangan nggak kalau di luar gereja tidak ada keselamatan? Kalau yang ya. Itu pertobatan gereja Pak. Jadi gereja itu kan mengalami pertobatan di dalam Konsili Vatikan yang kedua. Dulu gereja mengatakan extra ecclesia nulla salus. Itu di luar sebelum Konsili Vatikan yang kedua. Jadi mengatakan di luar gereja tidak ada keselamatan. Maka semua orang harus masuk gereja. Tetapi di dalam Konsili Vatikan yang kedua, di sana kan dikatakan extra Christus nulla salus. Nah, lihat, ada perubahannya. Extra Christus nulla salus. Jadi di luar Kristus tidak ada keselamatan. Nah, Kristusnya itu bagaimana orang berjumpa ya dengan berbagai macam-macam cara. Itu dijelaskan di dalam piagam pembacaan yang namanya Nostra Aetate. Di dalam Nostra Aetate dikatakan kalau orang melakukan hidup benar dan baik dan bukan karena kesalahannya sendiri tidak berjumpa dengan Kristus, maka dia selamat. Sehingga muncul istilah Katolik anonim, Kristen implisit. Nah itu adalah istilahnya Karl Rahner, teolog paling terkenal. Jadi Kristen implisit. Kemudian,
Kemudian dipakai untuk saudara kita itu yang Chuck Mercoles, yang terkenal teologinya, teologi inklusif. Mengapa? Saya kira karena dia belajar di Amerika dan saya kira dia membaca dokumen Konsili Vatikan yang kedua. Maka ada Islam implisit. Tapi pasti saya yakin dia membaca teologinya Karl Rahner atau hasil dari Konsili Vatikan yang kedua.